Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365 dari kelas 6F. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu membaca bab 5 yang berjudul Styling dan Layout Flexbox Mastery. Ini ada capaian pembelajaran kita, ini. Terus masuk ke poin yang pertama, The Yoga Layout Engine, The Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid float left, atau animasi CSS, keyframes, dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara native. Disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak atau layout engine lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook, atau sekarang Meta. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjabatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android atau iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi. Baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, Yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread, atau seperti yang kita bahas di bab 1, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit, dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digulir. Tanpa Yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android, atau menggunakan XML layout, dan iOS menggunakan auto layout secara terpisah, yang merupakan mimpi buruk produktivitas. Namun penting untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lain seperti CSS Grid atau CSS Table di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal seperti feed Instagram, atau barisan horizontal seperti cerita atau story, dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak satu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin Yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibanding mesin browser lengkap yang gemuk. Karena Yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform. Tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali atau quirk. Terkadang cara Android merender properti text line height bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan font bawaan sistem operasi. Meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segalanya, sebagai developer, kamu tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulator iPhone, maka otomatis akan rapi di emulator Pixel. Yoga melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tetapi 5% sisanya seperti polishing dan penyelesaian margin adalah tanggung jawabmu sebagai desainer UI.
Selain flexbox, yoga juga menangani properti dimensi dasar seperti width, height, padding, dan margin dengan cara yang sedikit berbeda dari web. Di React Native, semua angka dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada px, m, atau rem yang perlu kamu tulis. Angka 10 di React Native diterjemahkan sebagai logical point di iOS atau Density Independent Pixel atau DP di Android. Ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar yang kepadatan pixelnya berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung pixel fisik layar retina yang sangat padat. Yoga dan sistem operasi yang akan mengurus penskalaan tersebut untukmu. Memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar akan mengubah caramu mendebug masalah tampilan. Jika ada elemen yang tidak muncul atau posisinya aneh, itu bukan karena CSS rusak, melainkan karena kamu memberikan instruksi logika flexbox yang membingungkan bagi algoritma Yoga. Berhenti menyalahkan CSS dan mulailah berpikir seperti algoritma. Input apa yang saya berikan ke Yoga dan bagaimana ia menghitung outputnya. Oke, kita lanjut ke poin kedua, ada flag direction and axis, the compass of UI. Jantung dari penguasaan flagbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis, sumbu utama, dan cross axis, sumbu silang. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris memanjang ke belakang atau berjajar ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh pengguna oleh properti flex direction. Jika kamu mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengaturnya ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus 90 derajat terhadap sumbu utama. Memiliki peran mental yang jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci, karena properti penyelarasan elemen lainnya bergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar yang sering menjebak pengembang web yang beralih ke mobile adalah nilai default dari flex direction. Di dunia web, elemen secara alami berjajar ke samping atau menumpuk tergantung tipe elemennya. Tapi flagbox web defaultnya adalah row. Di React Native, nilai default adalah column. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah, seperti daftar kontak atau feed berita. Jadi, jika kamu membuat view dan memasukkan 3 teks di dalamnya tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flex direction, kolom, serta eksplisit karena itu sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan properti justify content. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antar elemen dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen itu berkumpul di awal, berkumpul di tengah, atau tersebar merata dengan jarak yang sama? Jika flag direction adalah kolom vertikal, maka justify content center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content itu untuk kiri ke kanan. Di mobile maknanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Di sisi lain, untuk mengontrol posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti align-items. Ini mengatur bagaimana elemen berlaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utamanya. Jika sumbu utama adalah vertikal kolom, maka align-items mengurus posisi horizontal kiri kanan. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah align-item center yang akan membuat elemenmu berada persis di tengah jalur lintasan.
Kombinasi mount, justify content, center, dan item center adalah makna suci untuk membuat elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Selain itu, ada properti Alex Self yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan alik item milik induknya. Misalnya, induk memerintah semua anak untuk rata kiri. Tapi ada satu anak bandel yang ingin berdirikan sendiri. Anak itu bisa diberi Alex Self flex n. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membuat tata letak yang kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Kita juga harus mengenal flex warp yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom berikutnya jika ruang sudah tidak cukup. Sangat berguna untuk membuat tampilan grid galeri foto. Menguasai Flexbox di React Native bukan tentang menghafal semua properti, melainkan melatih intuisi spasial. Kamu harus bisa melihat sebuah desain UI di Figma dan secara mental membedahnya. Oke, ini adalah kolom besar. Di dalamnya ada baris untuk header. Di dalamnya baris itu teks di kiri dan avatar di kanan menggunakan space between. Latihan terbaik adalah mencoba meniru atau antarmuka aplikasi populer seperti Spotify atau Twitter hanya dengan menggunakan kotak berwarna sebelum memasukkan konten asli. Semakin sering kamu berlatih memutar-mutar sumbu di kepalamu, semakin cepat tanganmu menulis kode gaya yang tepat. Baiklah, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu responsive dimension, the liquid UI. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Hard-coding dimensi pixel seperti menulis tweet 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tetapi akan terlihat terlalu besar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama untuk mencapai fluiditas ini adalah properti flex yang menerima nilai angka atau rasio. Properti flex bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada 2 komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex 1, mereka akan membagi ruang sama rata 50-50. Jika satu komponen diberi flex 2 dan lain flex 1, maka total ruang dibagi 3 bagian. Komponen pertama mendapatkan 2/3 bagian dan yang kedua mendapatkan 1/3 bagian. Konsep rasio ini sangat powerful karena kita tidak peduli berapa piksel sebenarnya tinggi layar tersebut. Kita hanya peduli pada proporsi pembagiannya. Ini menjamin tata letak kita selalu proporsional. Tidak peduli apakah aplikasi dibuka di HP kecil atau tablet. Selain rasio flag, kita juga bisa menggunakan persentase. Seperti width 50%, ini memberitahu elemen untuk mengambil setengah dari lebar induknya. Perlu diingat bahwa persentase selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsungnya. Jika wadah induknya tidak memiliki ukuran yang jelas, misalnya tingginya menyesuaikan konten, maka persentase pada anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali kombinasi antara flex 1 untuk mengisi sisa ruang dan ukuran tetap fixed size untuk elemen tertentu, seperti header setinggi 60 adalah pola yang paling umum digunakan. Header tetap diam, sementara konten tubuh aplikasi melar menyesuaikan sisa layar. Namun, ada kalanya jika kita benar-benar butuh tahu ukuran aktual layar. Misalnya untuk membuat elemen yang ukurannya persis setengah layar, dikurangi margin tertentu. Untuk ini, React Native menyediakan API Dimension, tetapi cara yang lebih modern dan disarankan adalah menggunakan hook Use Window Dimension.
Keunggulan hook ini dibanding API Dimension Gate biasanya adalah ia secara otomatis memperbarui nilai jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat pengguna memutar HP dari portrait ke landscape, atau pada perangkat lipat saat layar direntangkan. Hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat saat ini. Strategi lain yang penting adalah penggunaan aspek rasio. Terkadang kita ingin menampilkan gambar yang rasio lebarnya tetap terjaga, misalnya 16:9 untuk video, tidak peduli berapa lebar layarnya. Dengan properti aspek rasio 16:9, kita cukup menentukan lebarnya. Dan Yoga secara otomatis akan menghitung tingginya agar rasio pas. Ini mencegah menjadi gaping atau terdistorsi. Tanpa properti ini, kita harus menghitung tinggi secara manual menggunakan rumus 93 setiap kali lebar berubah, yang tentu saja merepotkan dan rawan bug. Desain responsif di mobil juga berarti mengetahui batas kapan harus mengubah tata letak sepenuhnya. Pada tablet, mungkin kita ingin menampilkan menu di samping atau sidebar, sedangkan di HP menu itu disembunyikan dalam drawer. Kita bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan width yang didapat dari use window dimension. Jika lebar layar lebih dari 768 piksel ukuran tablet, render layar 2 kolom, jika kurang render 1 kolom. Pendekatan ini disebut adaptive layout, di mana aplikasi tidak hanya menular tapi juga beradaptasi secara cerdas terhadap ruang yang luas. Menciptakan UI yang responsif bukan sekadar membuatnya muat di layar, tapi membuatnya terlihat bagus dan optimal di setiap inci layar yang tersedia. Kita lanjut ke bab 4. Poin yang keempat maksudnya. The Style Sheet API, the Blueprint System. Meskipun sebentar, cek. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di dalam properti komponen, React Native menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bernama Style Sheet API. Menulis gaya secara inline seperti view style background red padding 20 memang tepat dan praktis untuk eksperimen. Tetapi jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen dirender ulang, objek gaya inline tersebut dibuat ulang di memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori, membuat ribuan objek gaya baru di setiap milidetik dalam daftar panjang, kita menyebabkan penurunan performa mikro. Style sheet .crate adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini, kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat, dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep kelas CSS di web. Kode ini menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya, seperti container, header text, atau primary button, yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dan dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Salah satu fitur hebat dari sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array sintak. Properti style bisa menerima array objek gaya seperti style. Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gaya di kirinya. Ini memungkinkan kita membuat sistem gaya yang bersifat pewarisan atau cascading secara manual. Kita bisa punya gaya dasar tombol, lalu menumpunya dengan gaya variasi warna tertentu, dan terakhir menumpunya lagi dengan gaya spesifik untuk kondisi tertentu.
Meskipun stylesheet memindahkan gaya keluar dari komponen, gaya tersebut tetap berada di dalam file JavaScript yang sama. Ini berbeda dengan pengembangan web tradisional di mana HTML dan CSS sering dipisah di file berbeda. Filosofi React Native adalah bahwa komponen dan gayanya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jika kamu menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut. Menyimpan keduanya dalam satu file memudahkan maintenance karena kamu tidak perlu memburu kode CSS mati di file terpisah yang tidak lagi digunakan. Namun, stylesheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline style, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi, interpolasi, atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, kita bisa mencampur keduanya, menggunakan stylesheet untuk struktur dasar yang statis, dan inline style untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Penting juga untuk memahami bahwa stylesheet di React Native tidak mendukung pseudo classes seperti hover atau octave yang ada di CSS Web. Logika interaksi seperti ubah warna saat ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika seperti presable dan step. Bukan lewat stylesheet. Ini kembali menegaskan bahwa styling di React Native adalah fungsi dari state aplikasi, bukan sekadar deklarasi statis. Dengan memahami batasan dan kekuatan stylesheet, API kita bisa menulis kode UI yang tidak hanya cantik, tapi juga rapi, terstruktur, dan mudah dirawat oleh tim dalam jangka panjang. Baiklah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu Modern Styling Approach, the Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama Tailwind CSS, dan angin segar ini akhirnya berhembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan stylesheet sering kali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok CSS di atas dan blok style di bawah file, hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti container inner wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern ini untuk masalah ini di React Native adalah Native Wine, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen native. Native Wine memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility classes di dalam property class name seperti view class name, item center, gateway center. Dengan sekilas pandang, kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang datar putih dan memposisikan isinya di tengah. Tidak ada lagi lompat ke bawah file, tidak ada lagi kebingungan mencari nama variabel gaya. Kecepatan pengembangan meningkat drastis karena kita bisa menulis UI tanpa meninggalkan konteks struktur komponen. Cara kerja Native Wine sangat cerdas. Ia menggunakan Babel plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi. Bukan saat aplikasi berjalan, ia mengubah string bgwhite p4 menjadi objek stylesheet create native yang valid di balik layar. Ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulisan ala CSS, tetapi dengan performa tinggi ala native stylesheet. Tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi jalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win-win solution yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Kode lebih mudah ditulis tapi hasil akhirnya tetap optimal. Keunggulan lain dari pendekatan ini adalah konsistensi desain sistem. Tailwind bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Lali menebak apakah margin ini 18 pixel atau 20 pixel. Kita menggunakan skala standar M5, margin level 5. Ini mencegah penggunaan magic number atau angka acak yang bertebar di seluruh kode, membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Tentu saja pendekatan ini memiliki trik tersendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau penuh sesak dengan string kelas yang panjang.
Selain itu, fitur seperti penyembunyian kelas di editor dan ekstraksi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode. Native juga mendukung fitur canggih seperti dark mode, otomatis, dan gaya responsive platform. Sebagai generasi pengembang baru, sangat disarankan untuk setidaknya mencoba dan memahami paradigma utility first ini. Native juga bukan sekadar tren, tapi respon terhadap kebutuhan atau pengembangan UI lebih cepat dan terstandarisasi. Di buku ini, kita akan menggunakan kedua cara klasik style sheet untuk pemahaman fundamental dan cara modern native wine untuk praktikum agar kalian bisa membangun aplikasi secepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu, tapi pastikan kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. Baiklah, masuk ke bab 6, integrasi keislaman dan the art of placement. 1. Flexbox dan konsep al-hadi, keadilan. Inti dari Flexbox menggunakan justify content and alike item adalah menempatkan elemen UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi, tampilan menjadi berantakan. Dalam pandangan dunia Islam, definisi adil adalah wadu asyafi fi mahili, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zolim, meletakkan sebuah bukan pada tempatnya. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 90. Saat kita menggunakan Flexbox untuk meratakan komponen agar seimbang dan proporsional, kita sedang mempraktekkan filosofi keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense of layout dalam hidupnya, menempatkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerjaan pada porsinya masing-masing dengan presisi. Sebagaimana kita menempatkan komponen UI dengan presisi di layar. Yang kedua ada responsivitas dan sifat murunah atau fleksibilitas. Islam adalah agama syalih li kulli zaman wa makan, relevan di setiap waktu dan tempat. Syariat Islam memiliki sifat murunah atau fleksibilitas. Prinsip akidah tetap kokoh seperti struktur HTML atau JSX. Namun penerapan fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman dan budaya. Agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seorang, melainkan agama ini akan memudahkannya. HR Bukhari. Seperti aplikasi responsif yang tidak pecah saat layar berubah ukuran. Seorang muslim yang baik tidak akan pecah imannya saat berada di lingkungan yang berbeda. Ia bisa beradaptasi responsif di mana saja tanpa kehilangan jati dirinya. Yang ketiga ada styling dan konsep al-jamal atau keindahan. Mengapa kita repot-repot menggunakan style sheet untuk mewarnai tombol dan mengatur spacing? Karena fungsi reset saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan. Aplikasi yang buruk lupa akan ditinggalkan penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan atau al-jamal. Keindahan adalah sifat Allah. Sungguhnya Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Mendesain antarmuka UI bersih rapi dan sedang dipandang adalah bagian dari ihsan. Jangan membuat aplikasi yang kumuh atau acak-acakan. Sebagai developer muslim, kita didorong untuk menghadiri karya yang estetik dan menyenangkan hati orang yang melihatnya. Karena keindahan yang halal dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta keindahan. Baiklah, ini tinggal rangkuman saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.